Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai perkembangan Wi-Fi dari generasi pertama hingga generasi ke-6 yang disusun oleh Suratun An-Nisa NIM 200631100108, Dimas Ardiansyah 200631100109. Yang pertama yaitu sejarah Wi-Fi. Wi-Fi sendiri pertama kali dipakai komersial pada Agustus 1999. Wi-Fi dicetuskan oleh sebuah perusahaan firma konsultasi merek bernama Interbrand Corporation. Hingga kemudian Wi-Fi Alliance memperkerjakan Interbrand yang bisa menentukan nama yang lebih mudah untuk diucapkan ketimbang IEEE 802.11b Direct Sequence. Penemu Wi-Fi ini sendiri adalah Vic Hayes yang dijuluki sebagai Father of Wi-Fi. Dia merancang sejumlah standar Wi-Fi yang disebut dengan IEEE 802.11a, 802.11b, dan 802.11g di tahun 2003. Yang kedua ada pengertian Wi-Fi. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Titik akses atau hotspot seperti ini mempunyai jangkauan sekitar 20 meter atau 65 kaki di dalam ruangan dan lebih luas lagi di luar ruangan. Cara kerja Wi-Fi. Sederhananya, Wi-Fi bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio. Berbagai data yang diminta atau dikirimkan pengguna melesat di udara menggunakan gelombang radio. Gelombang radio yang berupa sinyal ini kemudian dikirim menuju router yang berfungsi sebagai decoder atau penerjemah kode. Setelah kemudian diterjemahkan, data tersebut dikirim ke jaringan internet dengan memanfaatkan koneksi Ethernet. Selanjutnya ada spesifikasi Wi-Fi. Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Daftar konvensi penamaan untuk Wi-Fi dari generasi pertama hingga Wi-Fi generasi ke-6. Yang pertama yaitu ada 802.11b pada generasi pertama. Yang kedua ada 802.11a pada generasi kedua. Yang ketiga ada 802.11g pada generasi Wi-Fi yang ketiga. Yang keempat ada 802.11n pada generasi Wi-Fi keempat. Yang kelima ada 802.11ac pada generasi Wi-Fi kelima. Yang keenam ada 802.11ax yang sudah kita gunakan pada zaman sekarang, yaitu pada generasi Wi-Fi yang keenam. Untuk yang selanjutnya di sini ada spesifikasi Wi-Fi. Nah, di sini ada tabel kecepatan Wi-Fi-nya. Di antaranya yaitu ada IEEE standar, kemudian ada yearly set-nya atau tahun dirilisnya, kemudian ada frekuensi, dan ada maksimum data rate atau kecepatan data maksimumnya. Di sini juga ada beberapa tipe Wi-Fi-nya, bisa dilihat. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada apa perbedaan Wi-Fi 6 yaitu 802.11ax dari Wi-Fi 5 yaitu 802.11ac. Di sini perbedaannya yaitu pada Wi-Fi 5 4x4 bisa dilihat pada gambar, kemudian Wi-Fi 6 8x8 bisa dilihat pada gambar juga. Oke. Untuk Wi-Fi 6 di sini mendukung 4 kali bandwidth daripada Wi-Fi 5. Jadi, semua perangkat tambahan yang sekarang terhubung ke jaringan Anda tidak memperlambat kecepatan jaringan Anda. Satu cara yang cukup mudah dijelaskan manfaat Wi-Fi 6 adalah dengan mengibaratkan sebuah truk dan jalan raya. Bayangkan, jika Wi-Fi 5 sebagai jalan dengan satu jalur untuk kendaraan yang menuju satu arah dan jalur lain untuk kendaraan yang mengarah ke arah lain. Untuk Wi-Fi 6, Anda memiliki lebih banyak jalur untuk setiap arahnya.
Ini berarti bahkan dengan lebih banyak mobil di jalan atau bisa disebut lebih banyak perangkat di jaringan, ada sebuah fakta yaitu bahwa ada lebih banyak jalur. Berarti kecepatan tidak berkurang. Nah, di sini untuk yang selanjutnya, Wi-Fi 6 dapat mencapai ini berkat dua teknologi baru, yaitu MU-MIMO atau 8x8 dijelaskan dengan menggunakan truk pengiriman. MU-MIMO pada Wi-Fi 5 memungkinkan router untuk terhubung ke 4 perangkat sekaligus, atau bahkan jika ada lebih banyak. Tetapi dengan Wi-Fi 6, jumlah perangkat meningkat menjadi 8, jadi seperti memiliki lebih banyak truk yang akan mengirimkan barang ke pelanggan Anda. Oke, untuk perbedaan yang signifikan di sini, yaitu untuk Wi-Fi 5 itu memungkinkan router untuk menghubungkan ke 4 perangkat sekaligus, atau bahkan lebih. Tetapi untuk Wi-Fi 6 itu, jumlah perangkatnya itu bisa meningkat menjadi 8. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada pembaruan fitur Wi-Fi 6 dibanding dari Wi-Fi sebelumnya. Bisa dilihat di sini untuk gambar penjelasannya. Beberapa pembaruan fitur tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu A. Penggunaan spektrum yang lebih lengkap. Jika tadinya hanya 2,4 GHz dan 5 GHz, kini 1 GHz dan 6 GHz pun akan digunakan. B. Bandwidth keseluruhan per pengguna yang lebih besar untuk video Ultra HD dan streaming virtual reality atau VR. Kemudian C. Spektrum tersebut kemudian akan dipecah menjadi beberapa kanal yang menghasilkan jalur komunikasi yang lebih banyak. D. Jangkauan maksimum akses poin akan lebih tinggi, bisa mencapai 4 kali lipat lebih jauh. E. Performa lebih baik dan efisien di area luar ruangan dan area yang lebih perkotaan. F. Bisa mengalihkan koneksi data dari jaringan seluler jika sinyal yang diterima buruk. Di sini bisa dilihat perbandingan dari Wi-Fi tahun 1999 sampai dari Wi-Fi 2019. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada pengertian dari Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 atau 802.11be frekuensi 6 GHz dirilis pada Juni tahun 2021. Wi-Fi 7 menggunakan 16 data stream CMU MIMO, C artinya di sini koordinat. Kemudian frekuensi yang dipakai sampai 6 GHz dengan 3 band frekuensi bekerja simultan dan kanal lebih lebar, 320 MHz. Oke, yang selanjutnya, pengesahan Wi-Fi 7 diperkirakan selesai pada tahun 2023, bahkan tahun 2024. Kecepatan Wi-Fi 7 meningkat signifikan. Menurut IEEE, total dapat mencapai 30 sampai 46 Gbps atau 48x lebih cepat dari Wi-Fi 6. Wi-Fi 7 mengubah router menjadi perangkat multilink, mencapai kecepatan 5,4 Gbps atau 60% lebih cepat dari Wi-Fi 6E. Jadi, Wi-Fi 7 menggabungkan dua kanal 160 MHz di 5 GHz dan 6 GHz, sehingga kanal data 320 MHz akan lebih efektif. Oke, baik. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.